Bu Dirjen, Pak Temu, Pak Asga, Pak Rahmadi. Silakan kepada Ibu dan Bapak untuk menempati masa di depan saya. Kepada Kasubag dan JF utama dimohon untuk mengisi kursi paling depan. Untuk Pak Arif disilakan. Mas Jaka boleh, Mas Amar silakan untuk mengisi kursi bagian depan. Silakan, karena masih kosong Bapak dan Ibu. Mas Jaka boleh untuk duduk di depan, Mas Jaka untuk ketua tim. Mohon perhatiannya untuk mundur dekat kembali kepada Ibu ya. Terima kasih. Baik. Mohon izin untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan kami ucapkan selamat datang pada acara pembukaan Lokakarya Program Mikro Kredensial CS50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teachers. This is CS50X Indonesia Harvard University. Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajarlah di program mikro kredensial. Rusa lari pergi ke padang datang. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu harus lulus CS50X. Baik. Terima kasih. Baik, sudah cukup cakepnya ya Bapak dan Ibu. Baik, mohon izin untuk menyapa yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Temu Ismail SPD MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Putra Asga LFV SSC MSI
Yang kami hormati Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Yang kami hormati Direktur Guru PAUD dan Dikmas Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED atau yang mewakili. Yang kami hormati Subag Tata Usaha JF Utama dan Ketua Tim Kerja Direktur Dikmendikbud dan Direktorat Guru Dikdas. Yang kami hormati seluruh pendamping Guru Dikmendikbud dan pendamping Guru Dikdas, serta yang kami hormati dan tentu saja kami sayangi seluruh peserta dan tamu undangan yang Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di Ballroom Hotel Kristal Jakarta. Saya Irfan Esteviano dan saya Sinta Dewi Kumoro. Senang sekali pada malam hari ini kami diberi kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan acara pembukaan Lokakarya Program Mikro Kredensial CS50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teachers. Boleh tepuk tangan ya. Boleh tepuk tangan. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, hadirin dimohon berdiri. Bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ika Wiyanti Unitaria Wida SMK Negeri 1 Pasuruan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, demi kelancaran dan keberkahan rangkaian kegiatan kita di Hotel Kristal Jakarta dari tanggal 6 hingga sampai 10 Maret 2024 mendatang, marilah kita tundukkan kepala berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ikram Abdillah dari SMP Negeri Pangkajene, Sulawesi Selatan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Tidak henti-hentinya kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk, dengan sikap rendah diri, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, seraya mengharap ridho dan rahmatnya. Bagi yang beragama muslim dapat mengikuti saya, bagi teman-teman beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini bertempat di Ballroom Hotel Kristal, kami menyelenggarakan lokakarya program Micro Credential CS50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teachers dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua ini sebagai nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kelancaran pada kegiatan kami yang dimulai pada malam hari ini hingga tanggal 10 nanti. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sumber ilmu dan pengetahuan bagi kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama mengikuti kegiatan ini. Serta berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan dan mengaplikasikan ilmu yang kami terima kelak pada tempat tugas kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan, rahmat, dan ampunanmu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Ikram. Dengan doa yang baru saja kita panjatkan bersama, semoga seluruh rangkaian kegiatan malam ini hingga 10 Maret nanti dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tentunya sukses mulia. Ini adalah pembukaan kegiatan merupakan gabungan antara Direktorat Guru Dikmendiksus dan Direktorat Guru Dikdas. Sebagai kakak kelas, kami persilakan kepada Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus terlebih dahulu, Bapak Putra Asga Elefri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi dimulai dengan pembacara dengan pantun, saya coba berpantun juga boleh. Gula aren dicampur dengan gula batu, manis terasa menusuk gigi. Wahai para guru abad 21, cakep. Yuk akrabkan diri dengan teknologi informasi. Ingin sukses, berusahalah gigih. Sambil terus bangun kolaborasi. Teknologi informasi sudah semakin canggih.
Yuk kita manfaatkan untuk terus tingkatkan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunung Suryani MPD. Terima kasih Bu Dirjen sudah bergabung di acara ini. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Yang saya hormati Direktur Guru PAUD dan Dikmas atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag, teman-teman semua panitia penyelenggara, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu pejuang teknologi informasi peserta workshop program CS 50X. Izin Bu Dirjen, Bapak Ibu semua yang saya hormati, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama, diberi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi di sini dalam kegiatan workshop program Micro Credential CS 50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teacher tahun 2023 dan 2024. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberi berkah kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah bukti dukungan terhadap niat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga kependidikan khususnya dalam bidang teknologi informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, izin Bu Dirjen melaporkan pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan program CS 50X Indonesia Harvard melalui pemanfaatan dana lembaga pengelolaan dana pendidikan LPDP. Program CS 50X ini di Indonesia berawal dari program khusus Harvard University yaitu This is CS 58 yang dapat diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk peserta yang bukan berlatar belakang teknik informatika atau informatika. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar informatika bagi guru yang berkualifikasi untuk mampu mengampu mata pelajaran informatika. Kemudian meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip computer science pada berbagai bidang, termasuk cara berpikir komputasional. Ibu Dirjen kami laporkan peserta pada workshop ini itu berjumlah 140 orang guru dari jenjang dosen dan 132 orang guru dari jenjang guru pendidikan dasar. Di sini ada guru mata pelajaran informatika, baik itu jenjang SMP, SMA, SMK, tetapi juga ada guru dari mata pelajaran lain di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Program CS 50 ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024. Wah, ini sebentar lagi wisuda ya Pak? Amin. Masih ada tahap ujian kan? Nggak ada, tapi sudah happy. Nggak tahu. Sebentar lagi wisuda. Dimana peserta wajib mengikuti pembelajaran, menyelesaikan problem set, kemudian final project. Peserta juga dapat memperkuat pemahaman melalui konsultasi dengan teacher fellow dan pada office hour ya. Ini office hournya Amerika apa sini? Amerika. Enggak terlalu malam di sini kan? Ya, inilah perjuangan Bapak Ibu guru, aplaus buat Bapak Ibu guru semua. Dalam program ini peserta mengenal dan mempelajari dasar-dasar pemrograman, seni pemrograman meliputi, nah ini saya mudah-mudahan nggak salah spellnya, Scratch, Array, algorithm, memory, data structure, kemudian ada Python,
SQL, SQL, HTML, CSS, Flash, dan emoji. Ini banyak sekali yang dipelajari Bu Dirjen, luar biasa. Peserta yang lulus program diharapkan dapat menyerap budaya belajar dari Harvard University. Ini ITB-nya Amerika ya. ITB apa UI-nya Amerika nih? ITB-nya ya, karena teknologi ya. Dan memberikan dampak positif yang signifikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi melekat harapan banyak orang untuk Bapak Ibu bisa mendiseminasikan apa yang Bapak Ibu peroleh di program ini. Salah satunya menghasilkan karya berupa modul ajar, materi pembelajaran atau produk edukatif lainnya yang dapat didiseminasikan kepada rekan guru dan komunitas belajar serta berkontribusi aktif pada PMM untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Teman-teman, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu guru ini mesti kita jaga silaturahminya sambil mendorong optimalisasi perannya di daerahnya masing-masing. Sepakat ya? Tadi Bu Dirjen berpesan ini harus tenaga-tenaga baik bus ini harus punya manfaat sebesar-besarnya di daerahnya masing-masing. Teman-teman, Dikmen dan Dikdas ini harus kita lanjutkan. Rencana tindak lanjut dari workshop ini akan meliputi pemantauan dan pendampingan terhadap peserta dalam mengembangkan karya mereka serta sosialisasi dan publikasi karya peserta mereka melalui platform PMM dan kanal-kanal pendidikan lainnya. Ibu Dirjen, izin sebelum mengakhiri laporan ini ada sedikit puisi dan sedikit pantun. Cakep. Dengan teknologi kita semakin terhubung. Ilmu dan pengetahuan tersebar dengan mudah. Tidak hanya di kelas, tetapi juga di dunia virtual. Tidak ada lagi jarak dan waktu yang menghambat. Semua bisa teratasi. Tidak ada lagi jarak dan waktu yang menghambat. Semua ini bisa teratasi dengan teknologi yang semakin canggih. Kini pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Kemajuan pun semakin pesat dan terlihat nyata. Ini puisi ala-ala ya. Melalui teknologi kita bisa mengejar ketertinggalan. Kemajuan SDM menjadi prioritas yang dikedepankan. Masa depan cemerlang telah menantikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berjuang dalam mengembangkan dan mengoptimalisasikan teknologi informasi dalam pembelajaran atas segala kemajuan yang telah tercipta. Pergi kondangan memakai sanggul. Sanggul dipakai sangatlah rapi. Kalau mau jadi pribadi yang unggul, manfaatkan teknologi informasi. Telusur jalan Fatmawati, singgah sebentar di Blok M. Ayo kita dukung pengembangan teknologi informasi untuk mempercepat kemajuan SDM. Izin kemudian demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Aska. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak dan Ibu. Hari ini cakep semua pokoknya ya. Selanjutnya kepada Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA, disilahkan. Cakep lagi ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani PD. Yang kami hormati Bapak SDC GTK atau yang mewakili, kemudian Ibu Direktur PAUD Dikmas atau yang mewakili,
Yang kami hormati Pak Direktur Asga, Direktur Dimendiksus, kemudian rekan-rekan dari perwakilan Dimendiksus maupun juga Didas, Pak Edi, Mas Maimun. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan CF Utama, makasih ini Ibu Renani, Pak Marno, dan teman-teman yang berkenan hadir. Bapak Ibu Kepala Subag Tata Usaha di lingkungan Ditjen GTK, kemudian rekan-rekan Ketua Tim Kerja di lingkungan Ditjen GTK, kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para peserta Lokakarya CS50X, baik itu dari rekan-rekan Dikmendiksus maupun Dikdas yang kami banggakan. Tadi puisinya sudah diborong oleh Pak Direktur. Masih Pak, cakepnya masih ada. Cakepnya saja gitu ya. Sudah diborong, jadi kayaknya tidak kehabisan ini saya gitu ya. Satu saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Keripik kentang gurih rasanya, dimakan dengan ketupat jadi nasi beras. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Kristal Jakarta. Belajar bersama Harvard, wujudkan pendidikan berkualitas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka Lokakarya CS50X Indonesian Harvard Digitalisasi for Teachers. Mohon izin Bu Dirjen, pada kesempatan malam hari ini dapat kami sampaikan bahwa untuk kali kedua dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar berpartisipasi dalam kegiatan CS50X ini. Tahun yang kemarin kami berpartisipasi namun belum optimal. Lebih banyak dari timnya Pak Direktur Asga, sementara kami hanya bisa berpartisipasi sekitar 54 orang. Nah, pada tahun ini alhamdulillah relatif sama begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Asga, kami ada sekitar 133 peserta. Tepuk tangan untuk rekan yang di bawah sini. Bisa berdiri Bapak Ibu, mana yang guru-guru SMP mana bisa berdiri? Ya, tepuk tangan untuk administrasi yang berjuang. Silakan dukungan. Masih SMP. Berangkat dari proses pendaftaran Bu Dirjen yang telah kita selenggarakan pada bulan September tahun 2023, yang mendaftar ada sekitar 455 orang dan akhirnya terseleksi 133 orang. Jadi Bapak Ibu yang berdiri tadi adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat, orang-orang yang membawa desa untuk kita. Jadi sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan yang terpilih ini, yang terseleksi ini untuk membantu kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya. Program CS50X ini kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada, semula adalah mata kuliah yang ada di Harvard University. Namun ketika diunggah oleh Profesor Dr. David Mellon, yang insya Allah besok akan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah bisa ketemu sekalian bersama dengan Mas Menteri. Bapak Ibu nanti bisa ngobrol, bisa berdiskusi gitu ya dengan Prof. David Mellon. Awalnya itu ada sebuah mata kuliah di Harvard University, kemudian setelah diposting, diunggah melalui podcastnya, lebih dari 5 juta yang mengikutinya. Dan nampaknya itu tidak hanya khusus bagi rekan-rekan penggiat teknologi informatika, background yang lain pun juga concern, juga tertarik, bahkan bisa menikmatinya. Nah, spirit inilah Bapak Ibu yang kemudian oleh Mas Menteri diharapkan rekan-rekan guru di Indonesia pun mempunyai spirit, mempunyai semangat, mempunyai komitmen yang sama untuk
digital literasi ini untuk rekan-rekan guru. Sehingga kami berharap Bapak sekalian tidak hanya terhenti pada pelatihan atau lokakarya ini saja. Selepas Bapak Ibu pulang dari Jakarta ini, justru itu adalah awal Bapak Ibu untuk mengembara di dunia TIK, mengembara di digital literasi khususnya untuk rekan-rekan guru. Fasilitasi dari Kemdikbudristek saya kira sudah cukup banyak. Ada beberapa sumber belajar, fasilitasi, ada beberapa platform yang bisa dielaborasi, yang bisa dieksplorasi untuk diperkaya dari hasil kemampuan Bapak Ibu dalam mengikuti workshop pelatihan ini. Tadi disampaikan sekitar 5 bulan. Sudah dimulai di bulan Oktober tanggal 15 dan insya Allah akan berakhir tanggal 10 Maret nanti. Kami berharap Bapak sekalian, momentum ini, kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan hanya terhenti di Bapak Ibu saja, jangan hanya terhenti di pikiran, hati Bapak Ibu. Tolong untuk bisa berbagi. Mohon untuk bisa di-share kepada rekan-rekan yang lain. Kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk bisa mengembangkan diri. Dan Indonesia akan lebih maju kalau Bapak Ibu ada spirit untuk bisa berbagi, belajar bersama di komunitas-komunitas belajar, baik di komunitas satuan pendidikan, komunitas antar satuan pendidikan, maupun di komunitas digital, komunitas virtual. Saya kira demikian pengantar dari kami. Mohon pada saatnya nanti Bu Dirjen berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka. Dan kepada rekan-rekan semua, tetap semangat. Besok masih ada ketemu dengan Profesor David Mellon dan insya Allah dengan Mas Menteri. Mudah-mudahan akan semakin melengkapi perjuangan Bapak Ibu sekalian, ikhtiar Bapak Ibu sekalian dalam berselancar di dunia teknologi informasi. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Izin satu pantun lagi ya. Cakep. Nungguin ya, nungguin. Mana cakepnya? Saya tunggu. Ya, Ramadan segera tiba. Lantunan munajat dan sajian kurma bersamanya. Bersama Harvard kita belajar teknologi informatika. Wujudkan Indonesia Jaya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Ahmadi. Cakep lagi nanti ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan pembukaan lokakarya program Micro Credential CS50X Indonesia Harvard University Digital Skills for Teachers kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, disilahkan. Hari ini para pantun. Saya nggak mau kalah. Ikan cupang dijual Bang Tata. Bang Tata suaminya Bu Siti. Mana Bu Siti? Ada nggak yang Bu Siti? Dapat kawasan juga belajar. Selamat datang di Kota Jakarta. Selamat mengikuti program Micro Credential CS50X Indonesia Harvard. Masih banyak. Beneran parah. Makan ayam hasil berburu. Cuci tangan setelah santap. Selamat datang Bapak Ibu Guru. Mari belajar informatika dengan mantap. Tapi nanti bagian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Mas Direktur Asga, Pak Direktur Ahmadi, Bapak Ibu JF Utama yang luar biasa, Bapak Ibu-Ibu Kasubag, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua Mas Asga, Ibu-Ibu dua, Ibu-Ibu Kasubag Kota Usaha. Ini yang kalau nggak ada Ibu dua ini nggak beres kegiatan. Kemudian juga ketua tim kerja, panitia yang luar biasa, pendamping atau alumni, mana alumninya di sini? Jadi pendamping atau alumni para pesertanya kegiatan ini, dan juga tentu yang paling heboh para peserta yang luar biasa. Saya sangat bahagia berada di tengah Bapak Ibu semuanya yang penuh di ruangan ini. Jadi ini tadi kalau laporan Bapak Direktur, pesertanya meningkat ya, dan hampir 2 kali gitu ya. Dan ini tentu sangat patut kita syukuri, kita bisa berkumpul dari segala penjuru, orang-orang ahli teknologi informasi. Ini skill yang paling dibutuhkan di abad ini, dan sekarang berada di sini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu dalam bekerja kembali nanti setelah menyelesaikan tanggung jawab di pelatihan ini, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dengan baik dan selalu bekerja amanah dan istiqomah dengan semua ilmunya, tentu untuk pendidikan kita yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang saat ini adalah bentuk kepedulian Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang kemudian ketika kita mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan LPDP, maka kita mengambil kesempatan ini dengan mengadakan ya, mengusulkan pelatihan yang dinamakan dengan Micro Credensial CS50X, kerjasama Indonesia dengan Harvard University. Mimpi nggak kalau kuliah di Harvard University? Itu mimpi pun nggak ada terbayang ya, para guru bisa kuliah di kampusnya Mas Menteri. Ya, ini kampusnya Mas Menteri loh. Jadi sekarang tuh boleh sombong sama-sama alumni. Jadi kalau di Mas Menteri ada kelas Kita sama kelas. Sama Harvard University. Jadi ini adalah kesempatan yang tadi Mas Direktur dan Pak Direktur juga bilang, ini kesempatan yang luar biasa. Memang betul tidak mudah untuk bisa lolos dalam program CS50X ini, karena Harvard University yang bersama dengan kita itu nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau mudah masuk dan lulus, kira-kira lulus nggak Mas Gil? Semua. Insya Allah ya. Kalau lulus berarti sudah jadi alumni meskipun saiprit. Alumni satu semester itu kan banyak mata kuliah. Satu semester satu mata kuliah. Nanti kalau begitu Bapak Ibu semoga termotivasi untuk menyelesaikan mata kuliah yang lain. Sehingga nanti kalau ada tawaran beasiswa sekolah LPDP ke Harvard University, ambil lagi. Insya Allah. Dan ini tentu sesuatu yang sangat patut kita banggakan. Guru jadi alumninya Harvard University. Ini adalah sesuatu yang amat sangat kita banggakan, dan jumlahnya pun luar biasa. 132 guru Dikdas atau guru SMP, dan sisanya 140 guru Dikmen. Ya, SMA SMK. Jadi ini investasi yang luar biasa dari GTK melalui program CS50X ini untuk Bapak Ibu guru. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu guru semua. Sekali lagi tidak mudah untuk mengikuti program ini, dan kesempatan seperti ini mungkin sulit untuk datang 2 kali, gitu ya.
Mungkin kemarin kuliahnya secara daring ya Mas Didi. Sekarang bisa ketemu langsung secara luring dikumpulkan di sini, dan besok langsung bisa ketemu dosen yang hanya bisa dilihat di layar kemarin. Sudah pernah kuliah di salah satu pematerinya Prof. Malangga. Nah ini langsung bisa ketemu dengan kira-kira kalau dibandingkan dengan Mas Direktur ini ganteng dia dikit. Jadi pasti ada gantengnya dikit karena bule. Ya. Sekali lagi ini adalah apresiasi dari saya secara pribadi mewakili Bapak Direktur dan PMK, karena Bapak Ibu begitu antusias dan begitu sangat punya minat tinggi untuk dapat menyelesaikan program ini. Mengapa kami memandang penting program ini ya, mikrokredensial dengan tajuk CS50X yang kerjasama dengan Harvard University, karena kami mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap kemampuan yang tadi disebutkan Pak Direktur adalah literasi digital. Dan di kurikulum yang kita implementasikan dan salah satu strategi dukungannya juga sangat akrab dengan penggunaan teknologi informasi. Dan kebetulan teknologi informasi juga sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Oleh karena itu kami merasa sangat penting untuk bisa mengadakan ini, dan insya Allah akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kalau tadi Mas Dil juga menyampaikan apa saja sih yang akan diberikan selama ini, selama sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi paling tidak kemampuan dasar yang pada saat Mas Menteri itu pidato pertama kali menjadi menteri itu adalah kemampuan komputasional. Jadi computational thinking itu adalah salah satu kemampuan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi melalui Bapak Ibu ini kami berharap memang kalau dibandingkan dengan jumlah guru yang 2,9 juta di seluruh Indonesia, angka 270-an itu sangatlah sedikit. Tapi kalau ini sebuah gerakan yang misalnya Bapak Ibu bayangkan saja ketika contoh gerakan yang bisa cepat menyebar itu seperti COVID-19. Waktu itu kita masih merasa aman ya di awal tahun 2020 gitu ya. Tapi dalam waktu 6 bulan itu sudah menyebar sedemikian rupa seluruh Indonesia. Jadi saya optimis hanya dengan 272 plus alumni tahun lalu berapa Mas? 130. Itu kalau kita terus kumpulkan ya 120 mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing, kemudian melalui komunitas belajar, melalui komunitas-komunitas lain yang diikuti, maka kemampuan ini akan bisa dirasakan juga oleh sesama guru. Jadi pertama tentu kita akan ajak tularkan kepada sesama guru, kemudian dia akan implementasikan kepada siswanya, maka ini akan menjadi sebuah gerakan. Jadi meskipun angkanya tidak banyak dibandingkan dengan jumlah guru dan sarjana di Indonesia, tapi kalau semuanya bergerak dengan tujuan yang sama, saya yakin ini akan berdampak semakin luas. Tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi kemampuan-kemampuan komputasional yang dilandasi dengan logika, kemudian ini adalah kemampuan yang sangat amat penting untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang kita idam-idamkan. Dan kalau tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa dengan berbagai hal yang dipelajari tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Direktur, pada intinya adalah kami melalui program CS50X ini ingin membekali literasi digital Bapak Ibu. Jadi sebenarnya literasi digital itu adalah bagaimana kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua di era saat seperti ini adalah bagaimana kita cerdas menggunakan teknologi digital, media digital, arif dalam menggunakannya sehingga kita bisa memberikan arahan kepada para peserta didik yang sekarang ini beda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau dulu kita masuk kelas nggak boleh bawa handphone ya. Kalau sekarang kan peserta didik dengan berbagai alasan, karena untuk mencari sumber belajar,
karena memang kita sekarang menggunakan platform Merdeka Mengajar, maka siswa pun boleh menggunakan perangkat digitalnya ke kelas. Misalnya dia menggunakan notebooknya, menggunakan iPad-nya, menggunakan tablet, menggunakan laptop. Kalau di situ ada jaringan internet, maka sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan oleh siswa kita. Oleh karena itu, kemampuan Bapak Ibu dengan kemampuan analisa digital ini sangat diperlukan untuk bisa memberikan arahan pada peserta didik. Mana yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar, mana yang tidak. Kalau kita literasi digital kita tidak kita asah, maka siswa kita sebenarnya sudah 5 langkah di depan kita. Bahkan kita selalu tertinggal. Jangan salah ya, murid-murid kita itu punya beribu akal untuk terus bisa mendahului kita para gurunya. Sehingga kemampuan ini memang amat sangat diperlukan di saat ini. Sebenarnya harapan kami semua, apa yang kemampuan teknologi informasi yang dimiliki ini, kalau tadi ada beberapa subjek yang dipelajari, pada akhirnya adalah membentuk literasi kecerdasan digital Bapak Ibu semuanya. Jadi itu adalah sebenarnya kemampuan akhir yang kita harapkan dari berbagai skill yang Bapak Ibu pelajari selama mengikuti kuliah daring di kampus Harvard University. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita sudah mengakui ya bagaimana manfaat kemampuan teknologi informasi kepada kita semua. Bahkan tanpa pelatihan pun guru-guru di Indonesia bisa tiba-tiba cerdas teknologi informasi, melek teknologi informasi, yang mana ini adalah dampak positif dari adanya COVID-19. Sebelum adanya COVID, kita mungkin sangat asing menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Tapi dengan COVID, itu semuanya menjadi cerdas menggunakannya. Nah, jangan sampai kita kebablasan dengan berbagai skill yang kita miliki, kita tidak cerdas menggunakan teknologi informasi. Nah, kita juga harus memahami betul apa itu prinsip-prinsip penggunaannya, dan sebenarnya banyak sekali manfaat di kelas yang bisa kita ambil dari kemampuan skill yang Bapak Ibu miliki. Tidak hanya sekedar, ingat ya, tidak hanya sekedar mampu menggunakan berbagai rumus, berbagai alat secara canggih, tidak hanya sekedar itu. Tadi belajar apa saja tadi itu, tidak hanya sekedar itu. Tapi ujung akhirnya adalah bagaimana kita mempunyai kecerdasan digital sehingga membantu kita membimbing anak-anak kita dalam penggunaan teknologi informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat manfaat dampaknya ya, dampak setelah penguasaan ini kan nanti setelah mendapatkan materi kan diukur lulus nggak lulus dari setiap substansi yang diberikan. Itu baru sekedar pengetahuan kita dan keterampilan kita. Tapi sebenarnya yang diharapkan adalah dampak dari apa yang Bapak Ibu kuasai. Bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari di kelas. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya mencari sumber belajar, memilah dan memilih sumber belajar, lalu meningkatkan kemampuan individu peserta didik kita, apalagi di SMK, di SMP yang harus mulai terampil menggunakan teknologi informasi, dan juga mungkin ada kosakata yang bisa kita perkaya dari berbagai informasi yang dibaca yang kita dapatkan dari media-media digital yang ada, dan juga tentu meningkatkan kecerdasan kita. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya belajar teknologi digital itu menambahkan fokus kecerdasan kita, analytical thinking kita, sehingga ini sangat membantu Bapak Ibu guru dalam menjalankan transformasi pendidikan. Kita tahu bahwa transformasi yang kita jalankan tidak mudah, dan di dalamnya ada teknologi yang harus terus kita asah dan kita tingkatkan. Sebentar lagi di platform Merdeka Mengajar akan ada AI tutor bagi Bapak Ibu untuk bertanya apa saja. Jadi sebentar lagi ya, ini sudah dibangun. Jadi kalau yang di ruangan ini dibilang AI kan si Pepe senang. Tapi bagi yang tidak, apalagi pertanyaannya begitu ya. Ini ruangan ini pasti beda, ini deviasi bagi guru yang lain, penyimpangan.
ketika diceritakan akan ada teknologi baru di platform tepuk tangan. Tapi yang lain, astaga, apalagi nih kementerian ini. Jadi kita memberikan asisten-asisten kepada Bapak Ibu melalui artificial intelligence. Jadi nggak usah bertanya ke siapa-siapa. Di situ dia akan memberikan petunjuk kepada Bapak Ibu guru terkait dengan apa, bertanya apa, mereka akan dijawab. Bayangkan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, kalau kita nggak cerdas menggunakan teknologi, sekarang ini banyak sekali AI yang bisa menjadi tempat bertanya sesuatu kita. Kalau dikasih tugas, gitu ya, mereka tanya. Dan hasilnya itu kalau dicek melalui ternitin, plagiasi, bebas plagiasi. Karena AI sekarang itu cerdas, kompeten. Jadi dia buatnya itu parafrasenya itu canggih banget. Sehingga kalau dicek apakah ini ada plagiasi berapa persen, itu minimal sekali plagiasinya dan lolos. Maka Bapak Ibu juga harus lebih canggih daripada itu. Jadi kalau mau bikin tugas penilaian kinerja, para penilai akan tertipu dengan kecerdasan Bapak Ibu. Nah, canggih bikin parafrase. Maka di sini kita pun juga harus belajar Pak Direktur, yang mana yang akan meng-approve kinerja para guru ini juga harus lebih canggih dari guru. Hati-hati sama yang ada di sini. Ini nggak kaleng-kaleng kemampuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu kurang lebih hal-hal penting yang akan segera kita hadapi. Teknologi itu perubahan yang perkembangan yang pesat adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita ingin tidak mau belajar, itu kita akan tertinggal. Tapi kalau kita bicara society 5.0, bukan teknologi bukan menjajah kita, tapi kita sebagai pihak yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi society 5.0 itu adalah bagaimana kita sebagai manusia cerdas memanfaatkan teknologi untuk membantu kita dalam hal bekerja. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga secerdas itu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih kepada Bapak Ibu semua. Bukan hanya secara pribadi, tapi ke sadik Bapak Ibu secara lebih besar dan lebih umum lagi adalah kombel-kombel yang Bapak Ibu ikuti. Pamer dong, sudah lulus dari Harvard University. Jangan simpan sendiri. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau punya ilmu jangan dipakai sendiri. Kalau nanti sertifikatnya diunggah di PMM dalam penilaian kinerja boleh, itu untuk menambah poin. Tetapi nambah poin loh, besar poinnya. Tetapi yang paling penting bukan hanya selembar kertas, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa bermanfaat. Saya ingin tadi pesan kepada Pak Direktur dan Nasdir bahwa setelah ini bukan berakhir kegiatan ini. Kita akan tagih bagaimana proyek yang Bapak Ibu buat itu nanti kita akan buatkan forum untuk selalu mengupdate sebenarnya seperti apa sih komunitas besar ini berdampak. Jadi bukan hanya selesai pulang gak ada tanggung jawab lagi, gak ada itu dalam kamus IJBTK. Jadi setelah ini nanti kita akan membuatkan forum melalui Didas maupun Dikmen, saling berbagi kira-kira proyek itu apa yang dibuat dan saling bertukar. Karena kalau proyek yang Bapak Ibu buat itu bisa bermanfaat untuk saksi lain, itu tentu lebih baik. Jadi sebuah negara hebat itu kalau semua gotong royong untuk maju. Tidak ada gunanya kita sendiri hebat sebagai sebuah pohon cemara. Kalau yang lain ingat, jadi jadilah benih yang bisa menjadi membuat teduh banyak orang. Bapak Ibu yang saya hormati, panjang sekali ya saya. Sudah diakhiri saja, sudah malam. Segala hal yang sudah kita capai dalam penyelenggaraan program mikrokredensial 50X
Indonesia Harvard University tahun ini akan menjadi pertimbangan besar bagi Dirjen GTK untuk menyelenggarakan di tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu adalah penentunya apakah saudara-saudara nanti akan terus berlanjut dalam program ini. Kita akan melakukan evaluasi setelah Bapak Ibu menyelesaikan program ini. Pada akhirnya saya akan sangat menunggu cerita-cerita praktek baik yang Bapak Ibu lakukan, dampak yang Bapak Ibu buat di satuan-satuan pendidikan, ceritakan. Jadi kami ingin betul mendengar cerita. Jadilah influencer, sekarang kan sudah punya skill. Jangan cuman followernya sedikit. Coba kalau ada yang bisa mengalahkan saya. Influencer dengan segala karya yang Bapak Ibu punya. Jadi kami nanti nge-tag ya, nge-tag Mas Asga, nge-tag Mas Eko, biar saya like project yang Bapak Ibu buat. Saya sangat ingin mendengar cerita baik dari Bapak Ibu semuanya untuk sepulang dari sini. Apa sih sebenarnya yang bisa dibuat setelah belajar sekian bulan di Harvard University. Demikian Bapak Ibu, nanti panjang sekali nggak pulang-pulang. Dan dengan mengucap, buka ya Mas, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya program Mikrokredensial CS50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teachers secara resmi dibuka. Alang-alang habis dibabat. Dibabat habis dengan cangkul metal. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Untuk meningkatkan skill digital. Hujan deras sampai pukul 4. Tadi ya. Pedagang berteduh di bawah tenda. Mari kita saling menguatkan tekad. Dengan CS50X Indonesia Harvard University, kita bangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak untuk naikkan pantunnya. Shalom, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Dirjen Bu Suryani yang telah berkenan untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan kita pada malam hari ini. Cakepnya ada berapa tadi dihitung Bapak dan Ibu? Dari rumah ke bandara. Oke, baik. Boleh tepuk tangannya? Oke, baik. Boleh mengantuk ya. Baik, kita saksikan bersama, ada video Ibu, mohon izin, silakan. Video apa kah? Ada yang kemarin yang ada 10 saya juga. Hi, I wanted to share my experience I've had with the CS50X program. It was such an incredible experience to be part of this program. We got wonderful experience and valuable knowledge from great teaching fellow and staff. I'm very happy to prove of myself to be one education transformation that I can study computer science in Harvard University. This program is amazing, interesting, and beneficial for me because I can learn about computer science from one of the best universities in the world, which has deepened my understanding of computer science by integrating theoretical concepts and diverse real-life applications. The course material and teaching methods are very well designed, and I must commend the dedication of the staff and teaching fellows for delivering such an engaging learning experience that I'm eager to adapt in my own classroom, enriching the learning journey for my students. Joining in this course has been a valuable opportunity for me as an informatics teacher. Having a strong foundation in computer science knowledge is crucial for all students to thrive in the future. This program has not only equipped us with the knowledge of computer science itself, but has also ignited a spark within us to revolutionize our teaching method. I've gained not just technical skills, but a whole new perspective on problem solving. The challenges pushed me beyond my limits, and the support from the community and instructors was phenomenal. It's not just a course, it's a transformative experience. The curriculum is rich,
diverse and engaging. It sharpens my competencies in terms of critical thinking, problem solving, and creativity. This is vital skills for teachers to come up with this digital era, and it enables me to develop meaningful learning media and teaching methods for my students. The lecture is extraordinary with very good materials and facilities. Through this program, I will share what I have learned from CS50X to all my students at school in improving their skills and understanding about computer science and technology that can be applied in daily learning. Grateful for the knowledge, care, and principle. CS50 has to continue with valuable skills that will continue to benefit me in my future. It's an amazing opportunity to learn and grow in the field of computer science. However, for me, who doesn't have a computer science background, this program is also a big challenge. Programming is not only about compiling a correct syntax, but also about strong determination and being resilient. So, if you do programming and you encounter bugs, don't give up. Stay committed on your project no matter what. It wasn't easy, but I was able to overcome the challenges because I had supportive learning environment. Learning method from Professor Malan and the teaching fellow have transformed my approach to delivering computer science education to my students. Without their collective wisdom and support, accomplishing such a feat on my own would have been an impossible challenge. Finally, I'm able to finish off the thesis in the course. I'm impressed as well by how learning methodologies applied. I can feel the real Merdeka Belajar and pembelajaran berdiferensiasi here. Moreover, the CS50 team from Harvard University itself was really professional. They helped me a lot during the program. Thank you very much for the great collaboration. Moreover, the collaboration with fellow participants has been valuable and inspiring. So I highly recommend the other fellow educators to join this program. Hopefully, this program could continue because it is useful for all, especially for teachers and students. Tremendous good respect. And then This is CS50. This is CS50. Luar biasa inspirasi yang merupakan testimoni dari para peserta kita malam ini. Selanjutnya kami juga akan mempersilahkan 2 orang guru, 1 perwakilan dari guru Digdas dan 1 perwakilan dari guru Dikmen yang akan memberikan testimoni terkait program beasiswa mikro kredensial CS50X Indonesia Harvard University Digital Skills for Teachers. Oke, baik, karena tadi direktur yang membuka lebih dahulu adalah yang kakak kelas, maka sekarang juga gurunya, saya mohon izinnya kakak kelas dulu ya. Kami persilakan perwakilan dari guru Dikman untuk lebih dulu maju ke depan untuk menyampaikan testimoninya kepada Bapak Syarifuddin SPDI dari SMA Negeri 1 Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Silakan. Bukan Pulau Seribu. Bapak Syarifuddin. Wah, sudah bawa contekan. Kalau 30 menit saya tutup acaranya. Silakan Pak Dimudim. Masuk kamera Pak, masuk kamera di sana. Enggak apa-apa, lihat silakan. Batiknya bagus Bapak, boleh Bapak sana. Mohon izin Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. This is CS50X
tangan untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati, kata-kata penghormatan kami sampaikan kepada Ibu, mana kopiannya tadi? Lupa Bu, maaf Bu, maklum. Tadi baru sampai dengan kondisi yang masih mumang. Kalau bahasanya masih terombang-ambing di tengah laut, ombaknya, mabuknya masih terasa gitu. Ibaratnya kalau bahasa anak mudanya apa tuh? Mabuk darat atau mabuk laut, gitulah ya. Ibu Direktur, Ibu, kalau tidak silap kami mohon izin, kata penghormatan kami sampaikan kepada Ibu Dirjen, Ibu Nuno, Profesor Dr. Nuno, mana dia cetil? Oh ya, maaf saya ulangi, kepada yang terhormat Ibu Dirjen Profesor Dr. Nuno Suryani MPD, yaitu kata penghormatan kami kepada Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Temu Ismail SPD MSI ya Pak, nggak salah. Saya ada catat itu tadi, sampai ngantuk saya tadi Pak. Direktur yang terhormat Direktur Guru Pendidikan dan Dasar, yaitu Bapak Dr. Rahmat Widianto MA, Ramadi ya, maaf Pak, Ramadi Widianto MA. Dan yang saya hormati juga sebagai Ketua Tim Kerja Transformasi Direktur Guru di Kemendagri, yaitu Bapak kami Dr. Maimun Rizal, yang kami banggakan. Untuk semua tepuk tangan untuk para hadirin, untuk para bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang telah cukup bersusah payah memfasilitasi kegiatan kita ini. Mohon izin kepada Bapak, Ibu semuanya, saya juga sampaikan, sebenarnya saya bermimpi pun tidak untuk bisa berdiri di depan bapak-bapak guru-guru hebat semuanya, karena saya yakin, saya tidak yakin bahwasanya saya bisa hadir di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu di sekolah-sekolah yang latar belakang sekolahnya mungkin sudah berkembang maju, berbeda dengan saya yang mungkin kondisinya jauh dari kota, masuk ke dalam lagi, pelosok lagi, kepulauan lagi, masuk hutan, tumpul hutan, lihat kota, sampai kemari kurang lebih makan waktu Pak berapa ya? Ada hampir sepertengah hari, 24 jam Pak, waktu yang saya tempuh untuk bisa sampai ke Jakarta dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan saya tidak yakin itulah bisa hadir di sini dengan ombak cuaca yang cukup menantang, cukup membuat nyali saya diuji. Ini kira-kira kamu sanggup nggak sampai ke lokakarya CS50X Indonesia Harvard University? Tapi dengan tekad yang kuat seperti kata coach saya, yaitu Pak Arman, mana Pak Arman? Kata coach saya Pak Arman, bahwasanya kamu buktikan bahwasanya kamu bisa hadir di Jakarta dengan mengatakan I was there, I am here in Indonesia Harvard University. Jadi alhamdulillah itu sudah terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, terutama Ibu Dirjen beserta staf dan tim yang sudah bekerja susah payah untuk melaksanakan kegiatan ini, khususnya kami yang di daerah jauh dari perkotaan, yaitu tepatnya Kepulauan Aceh, Singkil, dan sudah pulau daerahnya pun tertinggal pula lagi tuh. Udah pulau, perekonomiannya juga tertinggal, pelosok ke pelosok lagi. Artinya saya yakin inilah mungkin sebagai motivasi untuk saya, dan juga nanti akan saya tularkan